warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel English Home Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang profesi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali profesi yang kita kenal. Ada profesi sebagai dokter, ada profesi sebagai petani, ada profesi sebagai pedagang, dan sebagainya. Nah, dalam video kali ini saya memberikan berbagai macam vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan berbagai macam jenis profesi dan bagaimana caranya menanyakan profesi itu kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 7 KD 3.6 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan kalimat deklaratif, interrogatif, dan simple present tense. Nah, kita fokus untuk membahas tentang professions atau jenis-jenis pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan itu ada berbagai macam. Nah, di sini saya akan berikan beberapa vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang pertama, ada policeman. Policeman, polisi. Kemudian ada doctor. Doctor, dokter. Kemudian selanjutnya ada singer. Singer, penyanyi. Kemudian ada nurse. Nurse, perawat. Next ada pilot. Pilot, pilot. Lanjut, flight attendant. Flight attendant, pramugari. Lalu ada farmer. Farmer, petani. Chef. Chef, koki. Selanjutnya ada journalist. Journalist atau wartawan. Selanjutnya student. Student, siswa. Pola kalimat tanya jawab tentang pekerjaan. Jadi kalau kita ingin menanyakan suatu pekerjaan kepada seseorang, kita bisa menggunakan pola kalimat berikut ini. What does subjek tunggal kemudian do? What does her daughter do? Apa pekerjaan anak perempuanmu? What does your mother do? Apa pekerjaan ibumu? Kemudian untuk menjawabnya kita bisa gunakan pola berikut. Subjek tunggal to be, a plus atau an plus profession. Jadi misalnya ditanyakan what does your mother do? Apa pekerjaan ibumu? My mother is a nurse. Ibu saya seorang perawat. To be-nya karena tunggal, subjeknya maka to be-nya adalah is. Kemudian bagaimana kalau subjeknya jamak? Maka pertanyaannya what do, subjek jamak, kemudian do lagi. What do these people do? Apa pekerjaan orang-orang ini? Maka kita bisa menjawab dengan pola berikut. Subjek jamak, to be, profession plus s. Jadi, misalkan kita bertanya, what do your parents do? Apa pekerjaan orang tua kalian? Maka jawabannya, my parents are
doctors. Orang tua saya kedua-duanya adalah dokter. Jadi di sini professionnya ditambah dengan S. Ditambah dengan S. Kemudian to be-nya karena parent-nya ini banyak, 2 orang, ayah dan ibu, maka to be-nya are. Kemudian pola kalimat tanya jawab apa yang dilakukan terkait dengan profesi. Maksudnya di sini adalah tanya jawab tentang menjelaskan rincian pekerjaannya itu seperti apa. Kita bisa gunakan rumus berikut ini. What does, kemudian subjek tunggal do. What does a doctor do? Apa yang dilakukan seorang dokter? Maka jawabannya kita bisa menggunakan pola berikut. Subjek tunggal, kata kerja plus S atau ES, kemudian ditambah dengan objek. Seorang dokter memeriksa dan mengobati orang sakit. A doctor examines and cures sick people. Di sini saya ada contoh dialognya. What does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? My father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. What does a farmer do? Apa sih yang dilakukan oleh seorang petani? He plants and grows rice in the rice field. Dia menanam dan menumbuhkan padi di sawah. Kemudian, apabila kita menggunakan subjek banyak atau jamak, maka kita bisa menggunakan pola berikut. What do, subjek jamak do lagi. What do doctors do? Apa yang dilakukan para dokter? Kemudian kita bisa menggunakan pola berikut sebagai jawabannya. Subjek jamak, kata kerja, objek. Doctors examine and cure sick people. Para dokter itu memeriksa dan mengobati orang sakit. Jadi di sini dokternya yang banyak ditambah S. Kemudian kata kerjanya itu verb 1 biasa, tidak ditambah dengan S atau ES. Tetap asli examine and cure tanpa tambahan S atau ES. Kita lihat contoh dialognya. What do your sister do? Apa pekerjaan saudara perempuanmu? Saudara perempuanmu 2 atau banyak ya, karena ada S-nya di sini. My sisters are student. Saudara-saudara perempuanku semuanya siswa. What do the students do? Apa yang dilakukan para siswa? The students study some lesson. Para siswa mempelajari berbagai macam pelajaran. Kemudian kalau sudah, silakan untuk mencoba latihan soalnya berikut ini. Match the description with the job names. Jadi, cocokkan deskripsi dengan nama pekerjaannya. Di sini saya sudah berikan 5 pertanyaan. Nomor 1, someone who cuts people's hair itu disebut apa? Yang kedua, someone who examines and cures sick people disebut apa? Kemudian nomor 3, someone who plants and grows the rice itu juga disebut apa? Kemudian nomor 4, someone who catch fish for a living. Selanjutnya yang terakhir, someone who sells foods such as sugar, flour, egg, and tin food. Tugas yang kedua, read the text and answer the questions. My brother is a postman. I have a brother. His name is Fadel. He is a postman. My brother works
at the Central Post Office. Every day he delivers letters to many people. He usually starts his job at 8 a.m. First, he goes to the addresses near his office. Then he continues to the addresses far from his office. He stopped working at 1:30 p.m. He never bored with his job. He is happy to be a postman. Kita lihat pertanyaannya. Number 1, why does the writer write the text? Kenapa penulis menulis teks seperti itu? Number 2, what does the writer's brother do? Apa pekerjaannya? Kakaknya atau saudara laki-lakinya penulis. Nomor 3, what does the postman do? Apa yang dilakukan seorang Pak Pos atau tukang pos? Number 4, how long does Fadil work? Berapa lama Fadil bekerja? Number 5, where does the writer's brother work? Di mana saudara laki-lakinya penulis itu bekerja? Nah, itu tadi 5 pertanyaan. Silahkan kalian coba untuk menjawabnya. Kalian bisa kirim jawabannya di kolom komentar. Baiklah adik-adik semuanya, demikian tadi penjelasan tentang berbagai macam profesi dalam bahasa Inggris. Kalian bisa mencobanya, berlatih dialog dengan teman atau mempraktekannya untuk menanyakan profesi kepada kedua orang tua kalian. Selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.